cuaca hari ini bagus, pagi ini aku mau jalan-jalan sekitar kompleks ini. Yuk, let's go, ikutin aku ya. Sambil jalan nih, aku mau cerita. Jadi, kemarin sebelumnya, kelompok aku sudah mempresentasikan materi sejarah sastra yang berjudul Periode Sastra 1900 sampai 1933. Nah, kali ini aku mau membahas materi selanjutnya dari materiku, yaitu Periode Sastra 1933 sampai 1942. Penasaran gak sih apa yang bakalan aku bahas? Tetap tonton terus ya. Lahirnya majalah Pujangga Baru. Asal mula Pujangga Baru sebagai satu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama terbentuk di antara organisasi-organisasi tersebut ialah Jong Java yang dibentuk dalam tahun 1915 di bawah pengayaman Budi Utomo. Tahu asal mulanya, sekarang harus tahu juga nih tokoh-tokoh Pujangga Baru. Yang pertama yaitu Sultan Takdir alias Jahbana. Karangannya mempunyai bahasa yang sederhana tetapi tepat. Karya-karyanya antara lain 1. Tak Putus di Rendung Malang, roman 1929. Yang kedua, Tian Tak Kunjung Padam, roman 1932. Dan yang ketiga, Anak Perawan di Sarang Penyamun, roman 1941. Dan yang keempat, Layar Terkembang, roman Tenda 1936. Dan yang kelima, Tebaran Mega, kumpulan puisi atau prosa lirik 1936. Yang kedua, Armin Pane. Armin Pane adalah adik dari Sanusi Pane. Karyanya antara lain 1. Belenggu roman Jiwa 1940. 2. Kisah Antara Manusia, kumpulan cerita pendek 1953. Ketiga, Nyanyi Lenggang Kencana, Sandiwara 1937. Dan yang keempat, Iwa Berjiwa, kumpulan sajak 1939. Dan yang kelima, Ratna, Sandiwara 1943. Yang keenam, Lukisan Masa, Sandiwara 1957. Dan yang ketujuh, Habis Gelap Terbitlah Terang, uraian dari terjemahan surat-surat R.A. Kartini 1938. Dan yang ketiga, Amir Hamzah. Amir Hamzah lebih banyak mengubah puisi sehingga mendapat sebutan Raja Penyair. Pujangga Baru karyanya antara lain Satu, Sunyi Kumpulan Sajak 1937. 2. Buah Rindu, kumpulan sajak 1941. 3. Setinggi Timur, kumpulan sajak 1939. Dan yang keempat, Bhagavad Gita, terjemahan salah satu bagian Mahabharata. Selanjutnya yaitu para pengarang Balai Pustaka. Yang pertama, Nur Sultan Iskandar. Nur Sultan Iskandar adalah sastrawan angkatan Balai Pustaka. Selain mengarang karya asli, ia juga menyadur dan menerjemahkan buku-buku karya pengarang asing seperti Alexander Dumas, Rider Haggard, dan Arthur Conan Doyle. Karya tulis Nur Sultan Iskandar yaitu pertama, Apa Dayaku Karena Aku Perempuan, Jakarta, Balai Pustaka 1923. Yang kedua, Cinta Yang Membawa Mau, Jakarta, Balai Pustaka 1926. Dan yang ketiga, Salah Pilih, Jakarta, Balai Pustaka 1928. Dan yang keempat, Abu Nawas, Jakarta, Balai Pustaka 1929. Yang kedua, I Gusti Nyoman Panji Tisna, Anak Agung Nyoman Panji Tisna atau I Gusti Nyoman Panji Tisna adalah keturunan ke-11 dari dinasti Raja Buleleng di Bali Utara. Karya tulis I Gusti Nyoman Panji Tisna yang pertama, Imade Widyadi, Kembali Kepada Tuhan, 1955. Yang kedua, I Swasta Setahun di Bedahulu, 1938. Yang ketiga, Sukreni, Gadis Bali, 1936. Pertama-tama terbit dalam bahasa Bali, kini sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa lain.
Dan yang ketiga, beberapa pengarang lain seperti Abdul Muiz yang merupakan sastrawan politikus dan wartawan Indonesia, dan Marah Rusli sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Terkenalnya karena karyanya Siti Nurbaya, roman yang diterbitkan pada tahun 1920. Sangat banyak dibicarakan orang, bahkan sampai kini. Meski lebih terkenal sebagai sastrawan, Marah Rusli sebenarnya adalah seorang dokter hewan. Tidak hanya laki-laki saja yang turut serta menjadi pengarang dalam Pujangga Baru. Ada juga pengarang perempuan, di antaranya yaitu yang pertama, Sariamin Ismail adalah penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia. Ia sering memakai nama samaran Selasih dan Seleguri atau gabungan kedua nama, yaitu Selasih Seleguri. Novel pertamanya berjudul Kalau Tak Untung diterbitkan oleh Balai Pustaka pada 1934. Kedua, Hamidah, seorang pengarang perempuan Indonesia angkatan Pujangga Baru, mempunyai nama sebenarnya yakni adalah Fatimah. Hamidah gemar membaca karangan Shakespeare. Ia juga menjadi pembantu tetap Pujangga Baru di Palembang. Dan yang terakhir, Saada Alim adalah pengarang dari kelompok Balai Pustaka yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan karya asing. Dalam menulis, ia menggunakan nama samaran Aida S.A. Sekarang cerita pendek dan juga drama. Cerita pendek dalam majalah Panji Pustaka dan lain-lain tahun ke-20-an sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon hiburan. Seperti Si Kabayan, Si Lebay Malang, Jaka Dolok, dan lain-lain. Pada tahun 1936, atas usaha Balai Pustaka, cerita-cerita lucu yang ditulis oleh M. Kasim yang sebelumnya bertebaran dalam Panji Pustaka, kini dibukukan dengan judul Teman Duduk. M. Kasim ialah seorang guru yang telah menulis sejak tahun 1922, yaitu dengan romannya yang pertama berjudul Muda Taruna. Drama. Dalam bidang penulisan drama, kita hanya menyaksikan beberapa orang saja pengarang yang rata-rata menulis lebih dari satu drama karena pada umumnya drama-drama itu berbentuk kloset drama, yaitu drama untuk dibaca, bukan untuk dipentaskan. Di dalamnya kurang sekali gerak dan aksi ataupun pertunjukan waktu, melainkan banyak sekali percakapan. Namun rata-rata drama-drama tersebut pernah juga dipertunjukkan di atas panggung. Roman-roman dari Medan dan Surabaya. Di luar lingkungan Pujangga Baru dan Balai Pustaka, ada juga penerbitan sastra, baik prosa berupa roman maupun puisi berupa kumpulan sajak. Dalam lapangan penerbitan roman, untuk tidak menyebutkan penerbitan roman-roman picisan, kita melihat roman-roman buah tangan Hamka. Hamka ialah putra Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama pembaharu Islam yang terkemuka di Sumatera Barat. Ia menulis roman yang mula-mula dimuat sebagai feuilleton dalam majalah yang dipimpinnya. Bahwa seorang ulama menulis roman sangatlah aneh pada saat itu, sehingga timbul heboh. Hal ini menimbulkan pertikaian di kalangan umat Islam. Pengarang lain di Medan antara lain Matumona, nama samaran Hasbullah Parinduri, dan ia menulis roman berlatar peristiwa sejarah berjudul Zaman Gemilang, dan buku-bukunya yang lain adalah Jauh Menek Jadi-Jadian, Rol Pacar Merah Indonesia, Spionagisen, dan lain-lain. Sebuah roman yang dikarang oleh Imam Supari berjudul Kintamani 1932 yang mengisahkan percintaan seorang pelukis Jawa dengan seorang gadis Bali. Ia seorang wartawan yang aktif di Surabaya. Penulis roman dari Medan dan Surabaya, ada penyair yang berasal dari Sumatera, yakni Hasyim atau M. Ali Hasyim, Suprapti yang memiliki nama samaran M. Salih Umar, dan H.R. Badaharo yang memiliki nama samaran Banda Harahap. Dan begitulah yang aku dapat dari presentasi teman-temanku. Jika ada salah kata, aku minta maaf ya guys. Sekian dan sampai jumpa lagi. Bye!